Ada pertanyaan dari salah seorang teman kita yang bertanya, apakah seseorang setelah bertaubat, apakah masih akan menanggung dosa-dosa yang sebelumnya? Padahal kita juga tahu bahwa setiap orang yang berbuat, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, pasti akan mendapatkan ganjaran. Untuk itu kita harus merefer kembali ke surat Al-Zilzalah yang mungkin banyak dari kita menghafalnya. Diawali dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang akhir ayat ditutup dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik tersebut, dia akan mendapatkan ganjarannya kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat jahat, sekecil apapun perbuatan jahat itu, dia pun juga akan mendapatkan ganjarannya kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dan tidak lupa pula bahwa dalam konsep taubat, Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni semua dosa. Tetapi Allah juga ingin memberikan pelajaran yang baik buat kita untuk menjadi orang yang baik. Sehingga tidak semena-mena dengan taubat habis itu kita merasa bahwa dosa kita sudah diampunkan. Yang pertama, kita nggak akan tahu kapan doa kita dan doa kita dikabulkan dan dosa kita diampunkan. Kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan tuntunan kepada kita seperti yang tertulis di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Di ayat 71. Dari dua ayat tersebut tadi kita mengetahui bahwa syaratnya taubat itu ada 3. Jadi taubat itu yang pertama itu menyesal terlebih dahulu. Yang kedua, memperbaiki perbuatan kita. Dan yang ketiga, berniat, berazam untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang bertobat, mestinya dia juga harus dibarengi dengan iman. Tidak dengan, saya taubat, habis itu mengulangi lagi kesalahan yang sama. Harus dibarengi dengan iman. Yang kedua, harus dibarengi dengan amal soleh. Ya, kalau seandainya dia taubat dari pelit, ya karena dia malas mengeluarkan zakat, enggan mengeluarkan infak, sedekah dan sebagainya, dia harus memperbaiki taubatnya ini dengan mengeluarkan infak, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Barang siapa yang berbuat dosa seperti menggunjing orang lain, bertaubatnya adalah memperbaiki, menjaga mulutnya agar tidak terpancing untuk menggunjing orang lain. Barang siapa yang dosanya itu durhaka kepada orang tua, setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan, santuni orang tua, perhatian kepada orang tua, menunjukkan kasih sayang. Begitu yang dimaksud dengan amalan salihah. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Jadi selalu harus dibarengi dengan perbuatan yang saleh. Maka oleh itu setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menyatakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang itulah yang perbuatan buruknya akan dihapus dan yang akan dinilai adalah perbuatan baiknya. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berkaitan dengan ini ada sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, tidak hanya saat dilihat oleh orang, tapi juga dalam kesendirian. Tidak hanya berada dalam orang-orang yang engkau kenal, tapi juga saat berada di tengah-tengah orang yang tidak engkau kenal. Sehingga kita takut kepada Allah selalu dan senantiasa, tidak terpaku dengan kapan, di mana,
dan oleh siapa, tapi bertakwa kepada Allah dalam setiap saat. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Setelah berbuat suatu kesalahan, maka gantilah dengan perbuatan yang baik, sehingga perbuatan yang baik itu pahalanya bisa lebih banyak daripada dosa perbuatan jahat yang pernah dia lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka bergaullah dengan orang, berinteraksilah dengan orang dengan akhlak yang mulia. Saya rasa demikian penjelasan tentang taubat, bahwa dosa kita yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala apakah sudah diampunkan atau tidak, tetapi Allah memberikan tuntunan kepada kita, setelah melakukan dosa sesalilah, kemudian gantilah perbuatan yang salah itu dengan perbuatan yang baik, lalu bertekadlah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian, insya Allah di hari akhirat kelak, saat kita menuai perbuatan baik dan pahala baik dari perbuatan-perbuatan kita terdahulu, niscaya dosa-dosa kita akan terkalahkan dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.